Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini kita akan tutorial mengenai video sebagai tugas besar kalian. Jadi saya mulai karena ini agak lama. Jadi bagi teman-teman yang nanti nggak bisa hadir bisa lihat proses YouTube ini. Jadi kesepakatan kita tugas besarnya adalah membuat video promosi dengan tema mahasiswa sebagai agen of change, yaitu mahasiswa nanti berperan aktif di masyarakat untuk melihat potensi ya, jadi potensi wilayah atau potensi daerah untuk dipromosikan, kemudian dijadikan bahan tugas besar di mata kuliah akselerasi teknologi. Karena setelah ini nanti konsentrasi kita sudah pada perhitungan-perhitungan atau analisa big data. Jadi dua hal yang atau tiga hal yang sedang disiapkan di mata kuliah Pak Yitno adalah pertama membuat multimedia. Multimedia meliputi desain dan video, terus kemudian digital marketing dan big data. Jadi tiga utama dari capaian pembelajaran yang dibuat Pak Yitno untuk mata kuliah akselerasi teknologi. Makanya paling tidak harus dipersiapkan dari sekarang karena hunting videonya kan juga lama gitu ya. Kalian harus nanti ada tahapan-tahapan yang akan saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa untuk tahapannya apa saja, harus menampilkan apa saja. Kalau dulu kita ingat kalau proses pertama, jadi pada keterangan kalau Anda nanti buka di Firlanda, kamu baca tahapan apa saja, ada opening, ada perkenalan, ada testimoni, dan ada conclusion, simpulan gitu ya, jadi simpulan. Nah, tahapan ini akan kita coba kita pergunakan di dalam penggunaan aplikasi video. Nah, yang paling sederhana dan paling cepat adalah menggunakan aplikasi KineMaster karena sudah mendekati seperti kita menggunakan aplikasi seperti Adobe Premiere gitu ya, jadi hampir mirip. Bahkan lebih ringan menggunakan KineMaster karena apa? Ketika kita rendering atau render mungkin membuat video sekitar 15 menit gitu ya. Kalau kita render di Photoshop itu bisa sampai 3 jam kita render itu. Tetapi kalau kita menggunakan KineMaster atau KineMaster, teman-teman bilang begitu, saya bacanya KineMaster, itu kita sampai 15 menit video yang kita buat itu cukup 15 menit juga gitu untuk rendering. Jadi benar-benar cepat. Sehingga kalau untuk promosi, untuk digital marketing lebih cepat. Karena apa? Kita ngambil gambar, terus kemudian editing di situ, terus kemudian langsung bisa kita upload gitu ya. Nah, tugas besar kalian nanti juga harus diupload di YouTube, terus kemudian di-embed atau ditempelkan di Firlanda. Jadi memang yang belum punya akun YouTube, mulai dari sekarang bikin YouTube supaya punya subscriber, karena Pak Ito nanti akan melihat jumlah penonton di tayangan kalian ya, bukan jumlah subscriber, tapi jumlah penonton atau jumlah jam tayang dari video yang kalian buat. Jadi itu bagian dari penampakan atau bagian dari tampilan seberapa besar sih animo masyarakat untuk melihat video kamu. Makanya temanya juga harus kalau bisa berkaitan dengan local wisdom ya, kearifan lokal kamu. Mungkin di wilayahmu ada potensi apa atau apa. Nah, ini kemarin Pak Yitno lagi jalan-jalan terus kemudian memanfaatkan beberapa kafe yang ada di Sidoarjo jadi menjadi tema utama Pak Yitno jalan-jalan. Oke. Jadi kita langsung saja, saya menggunakan HP ya. Jadi dua ini, satunya menggunakan HP yang saya pergunakan untuk mendesain tugas gitu ya. Jadi saya ambil gambar dari HP ini. Kalau memang biasanya kalau untuk pidato atau orang berbicara saya menggunakan yang kamera depan ini. Tetapi kalau untuk kebutuhan video yang jalan gitu ya, yang biasanya untuk apa? Untuk yang jalan artinya tidak dipergunakan untuk gini ya, maksudnya lebih ke ini ya, lebih ke bentar.
Baik, untuk ini saya coba share screen dengan HP ini ya. Jadi membagikan layar dengan menggunakan HP. Baik, tadi yang sudah diberikan kemarin, apakah ada yang sudah install menggunakan ini, menggunakan atau sudah HP-nya sudah diinstal ini, diinstal apa? KineMaster. Saya menggunakan ini ya. Jadi kalau belum, silakan nanti menggunakan aplikasi. Kamu cari di sini saja. Mungkin KineMaster atau apa gitu, kamu tulis saja. KineMaster tanpa watermark. Ya, ini banyak sekali. Ada yang merah. Saya menggunakan yang merah ini. Nanti Anda coba. Saya nggak perlu install karena sudah punya gitu ya. Sudah punya. Oke, saya pakai yang ini. Nah, ini ya tampilan KineMaster gitu ya. Nah, ini tampilan KineMaster. Di sini ada pilihan, jadi beberapa pilihan. Maka untuk membuat program baru, kita gunakan yang plus tanda gambar di tengah itu. Nah, ini aspek rasio. Kalau untuk film, kita menggunakan 16:9 rasionya ya. Jadi 16:9 yang landscape, bukan yang portrait, yang tidur. Jadi pengambilan gambarnya juga harus tidur, HP-nya juga harus tidur. Jadi ini memang untuk video, untuk YouTube, dan untuk film gitu ya. Kalau yang berdiri portrait 9:16 itu kebutuhannya untuk TikTok, biasanya di rasio ini dipakai untuk TikTok. Kemudian kalau yang 1:1, ini kebutuhannya untuk Instagram. Ya, jadi Anda harus paham. Jadi ketika mengambil gambar, biasanya video yang 1:1 ini sulit kita ngambil. Karena rata-rata kalau tidak landscape ya portrait gitu ya. Jadi rata-rata 16:9. Mau HP-nya langsung berdiri atau HP-nya ditidurkan gitu. Kalau rasio 1:1 ini biasanya memang harus editing dulu, terus kemudian ditata. Tapi bagus, suaranya kurang terdengar. Suara Pak Yatno kurang jelas. Halo? Sudah jelas, Bapak. Jelas, Pak. Sudah ya. Saya ulang lagi, kita menggunakan 16:9 ini dipergunakan untuk pembuatan film. Jadi nanti memang kita luarannya adalah YouTube dan itu sangat penting. Oke, pertama kita buka 16:9. Nah, ini tampilannya ya. Tampilan dari layar kita yang akan ditampilkan. Oke, saya sudah menyiapkan beberapa video. Salah satunya adalah opening. Nah, di opening ini kalian harus membuat semenarik mungkin ya gitu. Mungkin menggunakan drone atau menggunakan apa atau ngambil video orang. Tetapi jangan biasakan ngambil video orang ya. Jadi kalau bisa memang karya kalian sendiri. Ini saya sudah mempersiapkan. Saya di bahan ATI ini ada opening gitu ya. Jadi ini kan memang di proyeknya Pak Yitno gitu ya. Jadi mau memfasilitasi beberapa drone. Nah, ini saya ambil dari orang, terus kemudian saya cut saja berapa. Ini sebenarnya untuk opening. Makanya video itu teknisnya atau apa triknya supaya bagus memang harus yang paling penting adalah opening gitu ya. Kita bikin openingnya, kita turunkan suaranya. Nanti akan kita masukkan musik ya, kita opening begini videonya. Ya. Di tengah-tengah seperti ini. Nah, di sini saya pengen memberikan judul gitu ya. Nah, saya berikan lapisan lagi supaya bagus. Kalau bedanya antara lapisan dan media. Kalau media ini itu mengambil langsung gitu ya. Mengambil gambar utama langsung gitu ya, gambar utama langsung. Contohnya begini. Nah, dia langsung posisi di sini. Bedanya saya back, saya hapus. Bedanya dengan yang lapisan. Berarti lapisan itu video ditumpuk video gitu ya. Mau dilapisi apa? Mau dilapisi gambar atau dilapisi video lagi. Oke, kita pakai lapisan, kita klik ya di lapisan itu, kita pilih media. Saya kepingin mengambil karena pengen menulis gitu, saya pengen memberikan latar gitu ya. Saya gelapkan lagi, terus kemudian saya kasih ini apa opasitas, saya transparankan gitu ya, biar tetap belakangnya terlihat. Nah, oke, biar tetap bagian belakang terlihat.
saya pengen ngasih judul, jadi ini nanti kalau digerakkan begini. Jadi ini saya coba untuk pergerakannya halus. Oke. Nah, untuk memberikan pergerakan halus ini ada tulisan animasi masuk. Saya biasanya pakai memudar gitu ya. Boleh nanti kamu coba-coba, tapi saya karena konsepnya sinematik saya pakai yang memudar pelan gitu ya. Oke, saya mau ngasih judul ini kurang gelap gitu ya, saya naikkan lagi. Oke. Saya mau ngasih judul Sidoarjo. Oke. Cara menulis ada huruf A atau ini, saya ulang, saya hapus. Cara menulis adalah di lapisan, ada tulisan teks, kita pilih. Nah, kita tulis Sidoarjo gitu. Sidoarjo. Oke. Nah, pilihan hurufnya boleh ada tulisan AA itu, kita pilih. Saya pakai yang underline gitu ya. Nah, huruf-huruf begini karena kita untuk judul gitu ya. Sidoarjo hiruk apa ya, saya pengen judulnya hiruk pikuk bisnis gini ya, bisnis dan hobi, bisnis dan komunitas, mohon maaf salah, bisnis dan komunitas, berarti memang saya pengen mengambil judul seperti ini ya, bisnis dan komunitas. Saya taruh supaya bagus, jadi biar tidak biasa-biasa saja gitu ya. Oke. Ditata saja ya supaya bagus ya. Bagaimana supaya mungkin saya turunkan biar, nah ini saya taruh begini. Nah, ini ada buat untuk rata kiri rata kanan. Sorry. Saya ulang lagi, saya editing lagi, tak turunkan. Ya, nah ini bisa digerakkan, berarti munculnya animasi masuknya pakai apa, saya geser ke kanan atau apa gitu. Saya mau masukkan dengan menggunakan pop, berarti dikeluarkan. Oke. Kita lihat pelan. Nah ini ya. Oke, sampai sini kita animasinya kita geser. Nah oke, kan ada tampilan ya, berarti depan, nanti kita tinggal ngasih musik atau apa nanti belakangan setelah proyeknya selesai, musik itu diatur belakangan sambil nanti kita isi suara. Nah ini pelan kita lepaskan. Oke, berganti, ikuti arah. Gerakan-gerakan ini berarti harus menggunakan stabilizer ya, berarti menggunakan stabilizer. Kalau ini menggunakan drone. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita harus menampilkan pembuat. Nah, ini saya ingin memberikan bukan lapisan di media. Saya memberikan latar lagi, seret. Ini yang saya perintahkan Anda membuat logo. Nah, logo itu kita tampilkan di sini. Oke ya. Kita membuat logo di sini. Kita tampilkan di sini. Nah, ini pembuatnya. Oke, kita berikan lapisan. Kita punya logo, makanya saya kemarin meminta membuat logo sesuai dengan nanti apa tema video kamu. Nah, ini logo brandingnya Pak Yitno. Jadi saya ditulis semenarik mungkin supaya kesannya juga tidak norak gitu ya, yang elegan gitu ya. Mungkin saya pengen nulis ini. Mungkin tak batasi sampai di sini saja. Oke, saya taruh di sini. Oke, supaya tulisannya sama, saya duplikat saja biar tidak nulis lagi, duplikat. Oke, kita turunkan. Kita tulis lagi apa gitu. Mungkin saya nulis ini akselerasi teknologi karena kita temanya di sana. Tema materi kuliah kita.
akselerasi teknologi informasi. Oke, supaya ini keren, saya kasih warna berbeda. Jadi kalau mewarnai tinggal diklik di hurufnya, ada di bagian ini ujung. Kita kasih warna, dibuat kecil saja. Berarti ini kurang tarik kalau begitu, ini kurang ketarik ke sini. Diimbangkan saja. Nah, ini berarti ditarik supaya tengah. Saya mau memberikan kode lagi, mungkin NIM saya gitu ya, 993700002 gitu ya, Pak Yitno dulu kuliah di TI. Saya kasih kode Unipa Surabaya. SBY. Ini kan anu kalian ya, .ac.id gitu ya. Password kalian di Firlenda ya. Mungkin saya kasih ini. Nah, ini sebagai identitas dimasukkan. Mungkin kalau pengen bagus ya kamu beri animasi, tapi saya nggak banyak-banyak biar agak cepat. Silahkan mungkin logonya saja yang kasih animasi, masuk. Yang lainnya enggak. Oke. Nah, ini. Nah, sudah langsung pada selanjutnya, sudah langsung mengambil video pada tema. Oke. Nah, di sini Pak Ito pengen memberikan pesan bahwa ini memang komunitas, artinya sedang ini ya, sedang apa? Sedang melihat-lihat ekonomi gitu ya, perputaran ekonomi di Sidoarjo gitu ya. Karena temanya itu Pak Yitno itu ketemu pemilik kafe, terus kemudian dia juga komunitas pecinta ini ya, mobil-mobilan, miniatur mobil-mobilan, itu pembuat miniatur mobil-mobilan itu. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin saya di sini akan, karena sinematik, saya akan memberikan beberapa puisi gitu ya. Ini tadi pergerakannya. Kalau pergerakannya pengen lambat, dikontrol kecepatannya, klik ke sini. Nah, ini biar bisa jadi lambat. Jadi lambat banget. Nah, lambatkan dari gambar aslinya. Ambil teknik-teknik pengambilan video yang bagus. Oke, ini berarti kecelakaan, dianggap kecelakaan saja karena jelek. Ya, kita potong. Cara motongnya di situ, berarti kalau mau motong berarti videonya di sini. Begini kan, ada tanda ini, ada tanda kayak apa? Gunting. Kalian tinggal motong ke samping atau motong ke belakang. Oke, ini saya hapus juga ini suaranya karena berisik. Nanti kita isi. Nah, saya sudah menulis beberapa ini ya, beberapa caption gitu ya. Jadi untuk supaya ini bagus gitu ya. Nah, saya tak kopikan aja dari ini, dari mana? Dari Oke, saya sudah mengcopy beberapa, nanti kita oke. Jadi membuat tulisan lagi, saya tulis di sini. Nah, tulisannya ingin menarik sih, jadi saya buat seperti ini. Ya, oke. Jadi kalau sudah gambarnya bergerak, tulisannya dipangkas supaya tidak mengenai media gitu ya. Nah, ini kita kontrol lagi, kita jauhkan. Suaranya kita ambil pelan. Kebetulan Pak Yuto pakai HP A92, sudah memiliki kemampuan stabilizer yang bagus. Saya copy yang kedua.
Jadi nggak nulis lagi. Kalau pengen nulis ya nulis ditulis tangan biasa ya. Sini ya. Karena ini seperti kayak anunya keterangan gitu kalau kalian melihat. Nah, nanti saya berikan suara di akhir untuk rekaman itu ya. Nah, ini masih berkaitan dengan temanya. Saya kontrol lagi karena pengambilannya cepat supaya halus. Saya kasih lagi efek tulisan. Jadi ini cerita tentang bagaimana anak muda yang sedang berbisnis itu. Kebetulan memang pengambilannya malam. Jadi kalau kalian ternyata pengambilannya siang hari, tolong ini diklik lagi, terus di bagian bawah diberikan ini latar, gitu ya. Oke. Jadi kalau mau penuh latarnya berarti begini ya, ada hitamnya begini. Jadi hurufnya supaya nampak, gitu ya. Gini kan nampak. Tapi karena saya sudah mengambilnya malam, tidak perlu karena huruf kami sudah kontras. Jadi latarnya saya matikan, oke. Sudah terlihat kontras. Nah, ini nanti kita kasih efek apa, suara, sinematik. Saya tambahkan lagi karena sudah habis ininya. Mana yang sangat besar? Oh, ini saja. Saya hapus ini karena pengambilan panjang. Nah, bagaimana cara membuat, ini kan 2 video ya. Perhatikan video ini ke video berikutnya, sambungannya itu pasti kasar lepasnya. Klek ya gitu ya. Maka untuk itu diperlukan transisi gitu ya. Diperlukan transisi. Berarti klik pada kotak kecil ini, maka akan keluar transisinya. Saya biasanya pakai yang klasik, biasa saja. Yang klasik. Jadi dia keluarnya pelan. Macam-macam nanti kalian coba. Ya, karena kami ingin efek video. Nah, ini dia transisinya kecil. Biasa gitu, enggak terlalu berlebihan gitu. Oke, saya kopikan lagi. Sampai mana ya? Oh, bisnis harus komplit. Maka di sini harus ditulis lagi. Oke. Pilihanmu sekarang menentukan masa depan, ya. Nah, ini beberapa pesan gitu ya sebagai pesan dari tematik kita, gitu ya. Nah, setelah ini ini terlalu banyak, jadi kebanyakan saya kembalikan. Oke. Setelah beberapa tahapannya ya, setelah pesan singkat, barangkali nanti ini dibaca oleh orang luar negeri. Jadi video kamu bukan video yang biasa saja. Nah, di sini saya minta kita memberikan identitas universitas kita, ya. Oke, universitas kita. Jadi ini kita tarik, kita munculkan universitas kita. Oke, kalau tadi identitas pertama identitas kita, terus kemudian universitas kita. Kita kepingin ini keluarnya lambat gitu. Nah, ketika ingin mengeluarkan lambat, maka diklik pada lapisan itu, animasinya kita keluarkan lambat, kita tarik ke sini. Nah, ini bisa lambat ya. Kita perhatikan, kita coba, kita tarik, kita berikan cara masuknya pelan, keluarnya juga begitu, animasi keluarnya kita ambil geser saja deh.
Nah, di sini baru tahapan testimoni gitu ya. Kita pengen wawancara gitu ya. Pengen wawancara sama orangnya. Nah, kita sudah harus mengambil. Makanya kalian juga harus nanti entah pakai identitas apa. Kalau bisa saya minta kalian pakai alma mater deh. Karena kan kita mewakili universitas. Jadi ini testimoni. Saya menuju testimoni kali ini ya. Oke, jadi ini bagian testimoni. Video kita durasinya ini tak matikan saja, nanti saya isi suara. Video kita antara 3 sampai 5 menit tugas kita. Nah, ini testimoni ya. Jadi kita mau nanti testimoni dengan pemilik. Makanya kalian harus muncul. Dan apa yang menjadi identitas kalian? Ya kalian harus pakai alma mater atau apa? Atau mungkin bawa alma mater tapi tidak dipakai, hanya dicangkring tapi apa di bawah tapi ada logo kalian gitu yang nampak. Atau kalian punya pin universitas, kalian kan punya eh, baju ini ya, topi yang dari untuk PKKMB itu, kalau ada topinya ada, ini kan ada pinnya itu. Nah, itu bisa dipakai, kalian pakai eh, baju putih atau apa ada pinnya di buana juga nggak apa-apa, yang penting semenarik mungkin. Nah, ini kita sudah mau ke testimoni itu ya, sudah mau ke testimoni. Kita sudah mau ke testimoni. Nah, ini kecelakaan ini ya, dianggap bagian dari kecelakaan. Nah, seperti kalau ambil rekaman kecelakaan begini, kita potong terus kita kasih transisi, kita potong di tengah, kita kasih transisi klasik. Nah, ini kan sudah pasti nyambung lagi gitu ya potongannya. Jika ngambil gambarnya, namanya juga ngambil gambar banyak orang ya, kita kadang malu. Nah, ini kan ininya, nah, ini kita potong lagi karena tadi jelek. Kita masih jelek lagi, potong lagi, terus ininya kita lambatkan. Oke. Nah, udah ketulungan ya, jadi yang tadi. Oke, kita langsung pada bahan interview. Kita cari videonya yang lagi sedang interview. Nah, ini contoh ya. Nah, ini contoh video yang pada bagian interview. Kalian memang harus interview gitu ya, sama sama narasumber, harus mencari narasumber gitu, harus mencari kliennya atau orang gitu ya. Ya karena kita kepingin sebagian saja. Kita lihat apa sih obrolan. Ini kecil banget, suaranya bisa diperbesar di sini. Jadi kalau ini volumenya kecil, ada 2 tahapan untuk memperbesar. Kita potong saja ini kepanjangan. Ada 2, ini masih terkesan lambat ya. Kita hapus lagi yang guyon. Nah, ini juga bisa memperbesarkan suara di sini. Nah, ini kita naikkan lagi. Nah, oke, kita potong, kita cari video yang lain yang benar-benar dia ngomong gitu ya, dia ngomong. Kalau tadi kebanyakan Pak Yitno ngomongnya, kita cari yang dia memberikan penjelasan. Kayaknya ini. Nah, ini dia menerangkan. Oke, kita besarkan suaranya, kita kasih transisi di sini. Saya coba transisi yang lain ya, yang biasa ini ya, yang saya coba transisi yang ini. Nah, kurang besar suaranya, sudah kita naikkan. Kita naikkan suara yang ini. Kita naikkan suara yang ini. Ya, ini kita sini saja. Kita hapus lagi.
Oke, cukup. Kalau sudah interviewnya cukup, berarti eh, dikasih beberapa video lagi, terus kemudian kita memberikan closing atau conclusion atau kesimpulan gitu ya. Kesimpulan. Saya coba beberapa video sedikit tambahan. Mungkin ini. Ini video lagi. Sorry, ini sama. Oke. Nah, terserah kalian kesimpulannya pakai tulisan atau pakai gambar atau Anda ngomong gitu ya. Boleh ngomong atau apa. Mungkin barangkali menerangkan gitu. Mungkin kalau mau menerangkan, contoh mau menerangkan gitu, maka ambil posisi gambar seperti ini ya. Jadi, oh nggak ada Pak. Mungkin gambar seperti ini. Menerangkan gitu ya, sedang menerangkan. Nah, terus kemudian memberikan tulisan. Tapi ini kan nggak nyambung gitu ya. Nah, mungkin Anda memberikan tulisan begini dengan konsep yang sama. Karena ini fotonya nggak nyambung, lebih baik saya memberikan konklusinya berupa ya. Atau konklusinya bisa video yang sangat panjang, video yang durasinya panjang banget, terus kemudian kita kita tutup untuk bisa menulis gitu ya. Oke, Oke, ini ya. Saya kontrol lagi. Saya kontrol lagi. Oke, saya kepingin memberikan conclusion gitu ya, memberikan simpulan. Kita tutup supaya agak sedikit gelap. Kita kasih opositasnya agak, nah supaya bisa tulisan kita nanti terlihat. Gitu ya, mungkin mau memberikan mudah dan kreatif gitu. Dan kreatif. Mungkin seperti itu ya. Habiskan jatah gagalmu gitu ya, mungkin ya. Seperti puisi ya. Jatah gagalmu di masa mudamu. Sehingga ditulis lagi, sehingga jelang tuamu tinggal menuai hasilnya. Nah, ini jadi mungkin saya ingin hurufnya lebih besar saja atau lebih tebal saja supaya menarik gitu ya. Oke, saya ingin ini munculnya pelan-pelan, kita atur. Jadi ini diklik dulu, di animasinya masuk memudar, kita potong. Kita potong. Nanti aja, tanyanya nanti saja, selesaikan dulu tugasnya. Oke, terus kemudian kita hapus. Nah, ini berarti ada transisi begini. Oke, nah ini ya pelan ya. Oke. Mungkin kalian memberikan prolog atau apa, kata-kata atau apa gitu. Silahkan saja.
Nah, terus terakhir sekali di akhir cerita kamu kita tutup, sudah diakhiri di sini. Tapi nanti panjang ya, mungkin ada proses atau apa. Ini kan contoh saja. Nanti di akhir kalian menutupnya dengan Universitas PGRI di Buana Surabaya. Oke, ditutup lagi dengan logo. Bukan logo kalian ya, logo kalian hanya di depan sebagai presented atau pembuat ya, mempersembahkan video. Kalau yang belakang kembali ke universitas. Oke, ini kalau saya tarik ke depan saya ceritakan ya. Ini adalah opening ya, opening. Jadi opening, terus kemudian judul masuk pada bagian opening. Oke, judul bagian opening. Terus kemudian di tengah-tengah ini, jadi ini masih opening, dibuat semenarik mungkin. Nanti setelah opening kalian boleh mengeksplor wilayah-wilayah desa atau kabupaten atau apa. Habis itu menuju ke identitas kalian, pembuatnya atau presenternya. Ya. Berikutnya adalah presenternya. Ini adalah tampilan yang akan ada logo kalian. Kamu atur bagaimana tulisannya supaya menarik gitu ya. Atau nah ini baru masuk lagi kepada tematik gitu ya, bercerita gitu ya. Memberikan prolog tematik gitu ya. Pesan prolognya apa. Nah, nanti Pak Yitno akan memberikan kata-kata puisi di sini gitu ya. Nanti kita rekod. Oke, di sini oke. Nah, ini sebenarnya oke, kalau mau memberikan dari sini saya coba sekalian. Kita mulai lagi. Nah, ini kalau gambar terus kemudian dipotong dengan universitas, dilanjutkan lagi dengan yang disebut testimoni, mencari informasi. Testimoni panjang, omong-omongan dengan pemilik atau owner, baru di conclusion, ditutup baru diakhiri dengan video. Nah, saya akan menampilkan musik. Jadi di bagian ini ada audio. Saya coba lagi. Oke, saya mau menampilkan musik. Saya sudah mendownload beberapa musik yang sinematik gitu ya. Nah, ini sinematik. Saya tambahkan. Oke. Nah, di sini saya tambahkan musik. Berarti ini musik berjalan. Berarti kalau ketika kita mau merekod suara atau recording suara, tolong nanti musiknya diperkecil. Nah, ini masih musik ini ya. Oke, tadi opening. Kita mau memberikan suara di mana? Di sini ya tadi. Nah, ini berarti kita prolog. Nah, pada tulisan-tulisan ini berarti kita prolog. Nah, caranya supaya ini kita kecilkan dulu suaranya. Kita kecilkan. Nah, kita kecilkan sampai dengan ini. Pada tulisan muncul ini saya akan memberikan prolog. Nah, ini kita akan memberikan prolognya. Kita akan record ini ya. Itu pada suara itu kita klik gitu ya. Kita mau ngomong gitu ya. Kehidupan perkotaan tidak mengenal batas siang dan malam. Kalau membesarkan, beginikan, ya. Terus kita lagi, record lagi. Jadi kata-katanya ini memang berdasarkan puisi yang dibuat Pak Yitno gitu ya. Kita record lagi di sini. Waktu berjalan seputar kebutuhan manusia.
cut lagi, kita besarkan. Oke, berjalan lagi. Oke, ada tulisan lagi, kita ngomong lagi, terserah ya. Oke, lagi dari sini. Potensi ekonomi diperoleh sepanjang hari dan kita tidak boleh lengah untuk mencarinya. Kita cut lagi. Terus kita record lagi, terus dimasukkan lagi. Oh, ini keliru ya. Bentar. Saya record lagi. Saya masukkan. Bisnis dan hobi merupakan dua hal yang saling melengkapi. Kita naikkan lagi. Suaranya kurang besar. Nah, kayak begini ya. Terus kemudian kita record lagi suara kita. Pilihan kamu sekarang adalah sukses kamu di masa mendatang. Nah, ini cara-cara memberikan suara gitu ya. Kayak begitu. Nah, nanti kalau sudah selesai memberikan suara, mungkin kamu di sini akan memberikan prolog, silahkan. Kalau mau prolog lagi, silahkan di sini. Kalau tidak, berarti hasil testimoni ini diberikan langsung berupa laporan ini ya, berupa hasil testimoni. Tidak berarti berupa tulisan yang ini. Nah, itu sedikit gambaran tentang bagaimana jadi membuat video yang akan ditugaskan dengan durasi 3 sampai dengan 5 menit, 3 sampai dengan 5 menit sesuai dengan perintah ya. Jadi mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan kalau ingin tanya. Oh, oke, sorry, saya lanjutkan. Bagaimana menyimpan atau proses rendering dari proyek ini? Maka ada tanda. Kalau kita anggap sudah benar semua, kita cek ya, sudah benar semua video kita, maka kita ada tanda kotak dan anak panah ini adalah untuk menyimpan. Kita kasih judul tugas kita Sidoarjo gitu tadi ya, Sidoarjo apa tadi, Sidoarjo kreatif gitu aja, seperti itu. Nah, kalau kita anggap bahwa proyek kita sudah selesai, maka ada titik 3 itu untuk merendering ya. Oke, kita pilih ada GHD, ada Full HD, ada HD. Kita pilih yang Full HD saja. Karena apa? Dengan Full HD seperti ini, memori kita itu sudah termakan habis 200,9 megabit untuk membuat video yang durasinya tidak sampai 4 menit. Kalau kita menggunakan yang QHD 1440 itu bisa sudah 500 megabit, hampir setengah giga gitu. Full HD sudah cukup kalau untuk support support terhadap YouTube, sudah cukup lumayan. Berarti kita ekspor gitu ya. Oke, kita pilih ekspor. Nah, ini jalan, ini proses render ya. Nah, ini nanti saya batalkan saja karena masih ada yang saya perbaiki. Nah, seperti itu berarti sampai habis. Terus kemudian nanti selesai ya, kalian tinggal tinggal apa? Tinggal memasukkan ke dalam YouTube.
Nah, seperti itu yang disampaikan oleh Pak Yitno. Apa yang ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Paham dengan yang diterangkan Pak Yitno untuk pembuatan video? Silakan nanti berkreasi ya, jadi kami memberikan kebebasan. Tetapi yang pasti ada part-part tadi, ada opening, ada menunjukkan identitas, ada menampilkan konten isi tadi ada puisi, ada apa, terus kemudian yang terakhir menunjukkan testimoni, habis testimoni simpulan dan di closing penutup. Bisa dimengerti? Tugas ini akan dikumpulkan pada 15 Januari ya, harus sudah dikumpulkan. 15 Januari sudah di YouTube-kan dan ditempel, diembedkan di tugas mata kuliah Pak Yitno di Firlenda. Oke, ada pertanyaan? Apa cukup? Cek. Saya Pak, berapa menit Pak videonya? 3-5 menit. 3-5 menit. Oke, 3-5 Ya Pak, menit ya. terima kasih. Oke, terus ada lagi? Mau konsep apa nanti saya akan kapan-kapan akan mengirim video yang terbaik di kakak kelas kalian ya. Jadi menggunakan potensi desa. Tadi itu Pak minta tolong video tadi yang Bapak edit itu dikirimkan di grup buat contoh aja Bapak. Oh iya, oke. Nanti hasil ini hasil editannya saya kirim, terus prosesnya juga akan saya kirim, saya YouTube kan ya. Ya, terima kasih Bapak. Oke, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri biar saya bisa menyelesaikan video ini. Ada pertanyaan lagi? Atau cukup? Cukup ya. Kalau cukup, silakan absen di sini, tulis nama, NIM, dan kelas. Juga absen di Firlenda. Firlenda sampai jam 22. Oke, Novia mau tanya? Enggak, cukup. Sudah paham? Enggak, Pak, cukup. Ya, oke. KineMaster-nya sudah diinstal di HP? Sudah. Atau mau pakai apa, Novia? Pakai Adobe Reader atau pakai KineMaster? KineMaster, Pak. Iya, pakai KineMaster aja ya. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silahkan nulis nama di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.